Percel 95.7 kami ada bersama Anda. Sama Percel, saat ini Meju Nandi dan juga Teguh Ramadan. Kita lagi ada di satu wilayah. Ini kayaknya kaki gunung ya, kaki gunung yang ada di kawasan utara Sukabumi. Dan di sebelah kiri ini sudah ada A Ganteng, Kang Ganteng. Ini ada Kang Bayu. Beliau ini adalah salah satu staf lapangan ya, pelaksana lapangan dari program JK. Dan sebenarnya sebelumnya di podcast kita juga sempat ngebahas soal program JK ini dengan Kang Risman. Kalau kalian ingat tentang Yayasan Merdeka Bertani, nah kita tindak lanjut langsung ngobrolnya sama Kang Bayu. Kang Bayu sehat? Alhamdulillah. Ini pertemuan pertama kita ya. Iya. Mudah-mudahan bisa ada pertemuan berikut. Amin, Mbak. Kang Bayu, boleh diceritain nggak sih program JK ini tuh sebenarnya apa? Jadi sebenarnya untuk program JK ini kita fokus di pemberdayaan kelompok tani. Jadi awalnya program JK ini untuk fase pertama di tahun 2015 itu fokusnya tetap di kelompok tani, cuman untuk penentuan si kelompok taninya ini melalui dinas, Pak. Kalau untuk di fase sekarang itu melalui BPP Sukabumi, seluruh BPP yang memang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Berarti memang di bidang pertanian. Ya, fokusnya. Tapi kan pertanian tuh luas ya Kang ya. Maksudnya kan pertanian tuh ada yang memang floralis gitu kan, ada yang bunga-bunga, ada padi-padi gitu kan. Fokusnya di pertanian apa yang lebih spesifiknya? Nah, kalau spesifiknya proyek JK ini fokusnya di horti sih, Pak. Untuk fokus kegiatan pemberdayaannya itu memang di kelompok yang fokus di horti. Jadi horti itu apa aja jenisnya? Sawi? Berarti sayur-sayuran. Sayur-sayuran berarti ya jenisnya ya. Berarti kegiatannya apa? Tadi kayak yang Kang Bayu bilang, kegiatan pemberdayaan. Kegiatannya, karena kan ini udah 2015 gitu kan ya. Iya. Walaupun memang Kang Bayu katanya tadi udah cerita-cerita tuh baru setahun sebenarnya. Iya, kalau saya baru setahun bergabung. Gitu kan ya. Selama setahun ini kegiatannya memang apa saja yang sudah dilaksanakan barengan kelompok tani? Nah, kalau misalkan untuk kegiatan terakhir mungkinnya untuk di fase sekarang itu kegiatannya pemberdayaan pendampingan kelompok tani dari mulai perbaikan budaya sih, Pak. Kalau misalkan untuk metode project kan memang ada metode yang berbeda, terutama di persemaian. Jadi memang untuk di persemaian kan kalau misalkan untuk kebiasaan petani itu dari kegiatan motis biasa namanya itu 14 hari sampai 20 hari itu langsung ke lapangan. Nah, kalau kita itu metode project itu ada beberapa step by step, Mbak. Dari mulai kegiatan persemaian, kemudian pindah polybag dulu, baru nanti setelah umur 1 bulan baru pindah ke lapangan untuk lahan. Berarti memang dari awal sampai akhir itu ada pendampingannya? Iya, ada pendampingannya. Cuman memang lumayan beratnya tuh di pemahaman untuk kelompok gitu, terutama untuk kelompok-kelompok baru. Jadi kan karena memang metodenya berbeda dari kebiasaan petani, jadi memang untuk penyampaian ilmu informasi metode budidaya perlu waktu yang lumayan nih, Pak. Betul. Karena memang dari dulunya kalau ibu-ibu, bapak-bapak udah kebiasaan kalau bertani itu gini. Iya, gitu. Sekarang dirubah nggak gampang ya, ada proses waktu gitu kan ya. Nah, biasanya respon dari si kelompok tani seperti apa sih? Nah, kalau respon sih untuk kelompok yang baru pasti mempertanyakan itu kan karena metodenya lumayan berbeda. Cuman memang kalau misalkan untuk kelompok tani yang sudah bergabung dengan proyek itu banyak dirasakan manfaatnya gitu. Terutama di penggunaan bibit tua. Kalau misalkan untuk beberapa komoditas seperti komoditas cabai, tomat, itu kan penggunaan bibit tua. Jadi memang lebih efisiensi dalam pemberian pupuk. Kemudian yang keduanya dari pemberian pestisida, lebih mempermudah pemeliharaan. Kenapa? Karena memang kalau misalkan kebiasaan petani kan dari umur 14 hari itu langsung ke lapangan, Mbak. Nah, itu kan biasanya lebih resisten yang namanya mati bujang kalau kebiasaan bahasa di petani itu. Karena memang kan posisi si tanamannya masih muda. Kalau misalkan metode kita kan penggunaan bibit tua itu artinya jadi si bibit ini ataupun si tanaman ini sudah siap ke lapangan. Kalau kita sih sederhana ke pertanian ngeanalogiin itu kalau misalkan si tanaman ini adalah manusia, jadi kalau misalkan untuk 14 hari itu kan masih dikategorikan bayi gitu, Pak. Nah, masa kalau bayi misalkan baru 14 hari udah disuruh cari makan sendiri gitu. Betul. Langsung kayak misalkan kamu umur 14 hari silahkan cari makan sendiri gitu, mengejar dunia sendiri kan nggak gitu. Jadi kalau misalkan untuk metode proyek, jadi kita penggunaan bibit tua itu lebih menganalogikan bahwa si tanaman ini sudah dewasa dan sudah siap terjun ke lapangan. Gitu.
sederhananya. Aha, betul-betul. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang lebih apa ya, istilahnya itu memberikan pencerahan gitu Iya. kan ya, menambah pengetahuan ke petani atau bertukar juga mungkin ya, Iya. bertukar ilmu juga gitu kan ya. Tapi yang pengen main pribadi dan juga mungkin masyarakat pengen tahu juga kegiatan JIK ini fokusnya tuh berarti memang disosialisasikan atau terjun ke lapangan sambil ngasih tahu nih harusnya gini. Jadi fokusnya kita ada dua sih, Pak. Ada dua pilar proyek itu. Yang pertama adalah pendampingan pemberdayaan yang tadi, itu biasanya melalui demplot. Nah, si demplot itu kita fasilitasi 400 meter untuk kelompok tani melaksanakan kegiatan budidaya menggunakan metode kita, menggunakan metode proyek. Kemudian nanti kalau misalkan yang keduanya itu ada program kemitraan dengan perusahaan yang namanya POC. Jadi kalau POC itu kita menggabungkan, membuat ekosistem dari mulai pemberi modal, kemudian pemberi teknologi, dan akses pasar atau e-commerce-nya gitu. Jadi ada dua metodenya gitu. Yang pertama adalah pertaniannya, yang kemudian yang keduanya adalah akses pemasaran. Sederhananya begitu. Betul. Berarti memang secara generalnya tuh dari segi pembudidayanya pun diperbaiki sana gitu kan, dan dari segi pemasaran pun dibantu gitu Iya. kan ya. Tapi tergantung kebutuhan kelompok taninya berarti. Ya, jadi memang untuk awalnya kita membuat rencana aksi dan rencana usaha. Jadi apa yang kita lakukan bersama kelompok itu bukan dari kita, itu bukan dari proyek yang menginginkan, tapi dari kelompok. Jadi sebelum itu kita berkoordinasi dengan BPP ataupun penyuluh wilayah untuk melaksanakan kegiatan yang namanya menyusun rencana kerja, rencana usaha dan rencana aksi. Jadi untuk selama satu fase bersama kegiatan bersama kami, jadi fokusnya kegiatan kita itu fokus terhadap rencana yang sudah dibuat oleh kelompok gitu. Jadi kita hanya penguatan saja di sana. Betul. Biasanya dalam satu fase itu berapa lama waktunya? Satu fase itu hampir 1 tahun, Mbak. Berarti memang ini fase terakhir tadi yang kayak Iya. Kang Bayu bilang tadi gitu kan ya. Dan sejauh ini berarti sudah berapa kelompok Kang Bayu? Kalau di Kabupaten Sukabumi sekarang kita fokus di 15 kelompok, kelompok tani. Kalau misalkan untuk di wilayah kota itu 2 kelompok. 2 kelompok. Berarti memang kabupaten dan kota. Iya, kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota, dan tapi lebih banyak kabupaten. Karena kalau dari segi geografis, Iya, luasannya betul ya, lebih luas kabupaten gitu kan ya. Dan kalau untuk di wilayah Kecamatan Sukabumi, karena kita lagi ada di Kecamatan Sukabumi gitu kan ya. Di wilayah Kecamatan Sukabumi sudah berapa kelompok yang diberdayakan oleh program ini? Kalau misalkan untuk di wilayah Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, kita fokus satu kelompok karena memang dari awalnya cuma satu kelompok, Mbak. Cuman untuk fokusnya ini si kelompok KWT Warnasari namanya, ini difokuskan dari rencana aksi rencana usahanya. Sebenarnya fokus di ingin kegiatan pengolahan sama KWT. Pengennya tuh di kegiatan pengolahan bawang goreng. Cuman memang terkendalanya adalah terkait kebutuhannya, jadi si bawangnya kan nggak ada. Nah, makanya dari kita dari proyek coba mengupayakan melakukan percobaan untuk penanaman budidaya bawang merah khususnya khususnya untuk wilayah dataran tinggi ini kan lebih fokusnya itu untuk varietasnya batu hijau. Nah, kita coba budidayakan di sini dan alhamdulillah berhasil, Bang. Dari total 1 kintal bibit itu total hasilnya itu 897 kalau nggak salah. Wah, udah banyak ya. Berarti itu udah berjalan berapa lama yang bawang goreng itu? Yang bawang goreng sih dari awal tahun kemarin 2023, dan hari ini sudah berjalan kegiatannya. Untuk kegiatan kegiatan budidayanya dari misalkan asalnya luasan 400 meter yang kita fasilitasi dengan jumlah kelompok tani 14, hari ini sudah berkembang, Mbak, yang untuk di wilayah KWT Wanasari. Total petani yang mulai tertarik untuk melaksanakan budidaya itu hampir 22 petani dari asalnya 14. Dari 14 udah nambah gitu kan ya. Mudah-mudahan ada tambahan lagi nanti terus gitu kan ya, karena berlanjut. Nah, betul. Karena memang kalau bawang goreng juga istimewa ya. Kayaknya wilayah Sukabumi kayak Kang Bayu tadi bilang, karena bawang itu perawatannya susah-susah gampang ya. Butuh kasih sayang khusus gitu kan ya istilahnya gitu kan, butuh perawatan khusus. Dan di wilayah Sukabumi hanya KWT itu kan kelompok wanita tani ya. Berarti kan ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Ada kesusahan tersendiri nggak kalau ada ibu-ibu? Ya, kalau kesusahan apa sih ya? Kalau misalkan perempuan itu lebih cenderung agak bawel mungkin banyak, tapi saya memaklumi lah. Ya, Bu ya. Saya memaklumi kalau misalkan hal tersebut. Tapi kalau misalkan untuk diarahkan mengikuti proyek dari mulai pengolahan lahan, kemudian persiapan bibit sampai pemeliharaan,
saya pikir lebih mudah gitu kalau misalkan ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Nah, betul, betul, betul. Ada istimewanya lah ya. Dan mungkin kalau ibu-ibu tuh lebih lebih responsnya tuh lebih bagus, responsif gitu kan ya. Dan memang mudah-mudahan sih dengan adanya program JK ini bisa berkembang ke yang lain-lain lagi. Karena kan kalau dari bawang goreng bisa juga UKM-nya tuh angkat, kan ya. Udah ada UKM-nya juga yang keangkat gitu kan. Berarti di Kabupaten Sukabumi sudah ada 15 kelompok tani. Di wilayah Sukabumi hanya satu KWT ibu-ibu. Iya. Kelompok wanita tani. Memang untuk wilayah Kabupaten Sukabumi yang paling spesial adalah KWT Warnasari karena hanya satu kelompok yang perempuan gitu. Cuma ada di sini ya? Iya, Wah, luar biasa. Mudah-mudahan sih ini bisa jadi motivasi buat wilayah-wilayah lain. Karena memang kalau ibu itu biasanya hebat gitu kan ya. Sat kerjanya tuh langsung selesai gitu ya, langsung beres gitu kan ya. Terakhir mungkin Kang Bayu, karena kalau untuk kriteria yang ikut program JK ini ada kriteria khusus nggak sih? Ada sih Bang, cuman untuk di tahun sekarang karena fase terakhir jadi kemungkinan nggak bisa nambah. Cuman untuk kriterianya itu yang pertama nanti kan rekomendasi dari BP. Terus yang kedua nanti ada identifikasi di lapangan itu dari pertama keaktifan kelompok tani, kemudian fokus budidayanya apa, kemudian fasilitas yang ada itu apa, kemudian fasilitas airnya, infrastruktur sama infrastruktur. Betul. Ada kriteria yang memang harus mendukung ya semua program itu supaya tetap berjalan. Dan mudah-mudahan sih kalaupun memang program JK ini berakhir di akhir tahun nanti 2024, mudah-mudahan programnya bisa terus berjalan ya. Amin. Bisa terus dilanjutkan walaupun tanpa ada Kang Bayu, istilahnya itulah ya. Dan terakhir Kang Bayu, ada harapan tersendiri nggak sih buat para kelompok tani yang udah mengikuti program JK ini, khususnya yang 15 kelompok tani ini ya? Kalau harapan sih memang setelah proyek ini selesai ada kegiatan yang tetap dilanjutkan, karena hari ini pun kita coba mengupayakan sesuai dengan rencana aksi dan rencana usaha kelompok. Ada beberapa kelompok yang mulai mencoba untuk penjajakan alternatif pasar. Jadi kan tidak selalu ketemu gitu Mbak. Mereka mencoba untuk melaksanakan akses pasarnya ke pasar-pasar yang lebih modern, ke pasar induk dan sebagainya. Dan itu coba kita dorong oleh proyek. Harapannya sih setelah kegiatan proyek ini selesai, kegiatan akses pasar itu bisa melibatkan kelompok-kelompok yang di sekitar, karena kan memang untuk setiap kecamatan ataupun setiap wilayah kan tidak semua tergabung dengan proyek JK. Tetapi mudah-mudahan dengan setelah kegiatan proyek ini selesai dan hari ini sedang usahakan untuk akses pasar, ini bisa mengajak kelompok di sekitarnya. Terus yang keduanya untuk kegiatan budidaya itu kalau misalkan dirasa bermanfaat, harapannya sih bisa ditularkan ke setiap kelompok tani, baik itu dari petaninya langsung ataupun dari BPP-nya. Betul. Dan memang yang penting konsistennya ya. Konsisten mau dari segi pemasaran, dukungan dari instansi setempat juga khususnya BPP. Mudah-mudahan pemerintah juga mau mengeluarkan program yang mirip-mirip ini untuk mengembangkan program-program kelompok tani gitu kan, kelompok tani supaya keangkat gitu kan ya, supaya maju juga dunia pertanian. Kalau gitu Kang Bayu, terima kasih sudah mau diajak ngobrol. Atau ada yang mau ditambahin? Oh, sedikit sih paling Mbak. Boleh. Tambahannya karena memang fokus proyek kita itu di pendampingan secara teknis mungkin bahasanya. Terus kita juga mendapatkan informasi dari beberapa kelompok itu kan memang perlu dukungan fasilitas. Nah, harapannya memang untuk pemerintah kabupaten ini untuk kelompok tani binaan JK bisa menjadi skala prioritas. Kenapa? Karena memang kita dapat menjamin dari segi keaktifan kelompok tani, kemudian kegiatannya, kemudian akses pasar itu mereka sudah ada, cuman memang fasilitas yang belum mendukung. Harapannya sih itu bisa didukung. Nah, betul. Dan bisa jadi perhatian pemerintah juga ke depannya ya. Karena memang kalau pertanian itu harus jadi prioritas ya, sekali prioritas. Karena kalau kita masih makan sayuran, makan padi, nasi gitu kan ya, berarti harus jadi skala prioritas yang kayak Kang Bayu bilang tadi. Kalau gitu Kang Bayu, terima kasih sudah mau diajak ngobrol hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu. Sehat selalu ya. Kalau gitu sahabat RCL, itu dia pembincangan kita dengan Kang Bayu M. Firdaus. Ini selaku staf pelaksana lapangan dari program JK. Mei Junandi dan juga Teguh Ramadan. RCL, kami ada bersama Anda.